Nah, kalau kita lihat di sini tadi sampai ke tindak pidana itu berdasarkan jenis perkaranya. Jadi yang paling besar itu adalah penyuapan, kemudian yang berikutnya adalah pengadaan barang dan jasa. Nah, karena memang ini sudah menjadi seperti kultur. Artinya terjadi penyuapan, terjadi markup nilai barang dan jasa itu sesuatu yang dianggap biasa. Bahkan kalau orang nggak pandai menaikkan barang ketika mereka berbelanja, itu dianggap sesuatu yang tidak pintar misalnya. Sehingga kalau kita lihat terhadap negara-negara luar ya, terhadap negara-negara luar namanya indeks persepsi korupsi. Ya. Di kalau negara luar itu Indonesia itu di peringkat atau ranking 96. Persepsinya atau itu sebesar 37. Persepsi korupsi artinya nilai apa ya? Persepsi itu korupsi yang atau kualitas pejabat memahami tentang korupsi itu kita masih berada di 37%. Singapura itu cukup tinggi, nomor 6 di dunia, itu 84%. Kita lihat di sini ya. Kita lihat lagi negara lain misalnya. Malaysia peringkat 62. Paling jauh itu Kamboja misalnya. Jadi kita berada di 96 dari 180 negara dengan skor 37. Jadi apa yang harus kita lakukan? Penyebab kepala daerah misalnya melakukan tindak pidana korupsi, kita baca dari kanannya, sistem politik biaya tinggi. Nah, seperti yang saya katakan tadi kan, karena ketika mereka mau menjadi kepala daerah, itu untuk menjadi kepala daerah itu dia memerlukan biaya yang besar untuk biaya politik mereka. Makanya jadilah mereka harus membalikkan biaya tersebut. Kemudian sistem pencegahan pengawasan keuangan yang kurang efektif. Jadi pengawasan keuangan yang tidak serius. Kemudian juga mental. Ini mental dan karakter ini faktor dari internal dalam diri seorang. Kemudian persoalan ekonomi, penghasilan yang kurang. Saya kira kalau untuk level-level DPR nggak mungkin lagi dikatakan penghasilan kurang ya kan. Untuk level-level gubernur, bupati ya kan. Nah, jadi mungkin adalah yang mengatakan persoalan penghasilan, mungkin entah ke hakim atau jaksa yang
merasa itu sesuatu yang kurang. Jadi dikatakan bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia tidak terasa tetapi membunuh. Dengan korupsi, dana-dana semua yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan, jalan jadi rusak, banyak mobil terbalik, banyak kereta terbalik, dan lain sebagainya. Kemudian juga mungkin pengadaan pupuk dan lain sebagainya, karena itu tidak dilakukan, banyak petani-petani yang menderita kerugian, kemudian juga hasil dari pertanian juga tidak ada, mengakibatkan kelaparan dan lain sebagainya. Jadi ini akan contoh juga korupsi mungkin di pendidikan, mengakibatkan orang tidak bisa sekolah, bantuan-bantuan tidak disalurkan, dan lain sebagainya. Maka tindak pidana terorisme, narkotika, dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara itu dianggap sebagai mengakibatkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat, korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat. Jadi ini ya. Kenapa dikatakan kejahatan luar biasa? Karena berpotensi dilakukan oleh setiap orang. Setiap orang bisa melakukan tindak pidana ini. Kemudian targetnya random. Artinya tidak memilah-milah dia. Bisa orang susah, bisa orang kaya targetnya. Kemudian kerugiannya besar dan meluas, terorganisasi atau oleh organisasi. Misalnya suatu partai merencanakan untuk menggali dana untuk pemilu presiden misalnya kan, maka dia akan melakukan korupsi misalnya. Maka ini akan mengakibatkan kerugian negara yang luas. Yang kadang mungkin tidak disadari karena itu dirahasiakan atau dengan cara apalah tipu muslihat mereka, sehingga ketika mereka melakukan kejahatan itu kita semua tidak tahu karena mereka sendirilah yang tahu, melakukan penipuan dan lain sebagainya. Oleh karena itu menjadi suatu pemikiran bagi kita bahwa janganlah dipilih orang-orang yang memang berkarakter korupsi atau berpotensi untuk melakukan korupsi. Ya paling tidak kita berusaha untuk mewanti-wanti dan mengantisipasi. Kemudian juga bersifat lintas negara. Bisa saja korupsi itu dilakukan dengan lintas negara, jadi dari negara-negara tertentu, dari berbagai